Halo, kita berjumpa kembali. Setelah sekian lama saya belum sempat untuk mengupdate video. Eh, Seperti yang sudah saya janjikan pada video yang sebelumnya, pada saat saya membuat pemrograman untuk ATtiny 85 ya, yang ini. Ini saya menjanji juga untuk membuatkan video mengenai pemrograman ATtiny 10. ATtiny 10 itu dia jauh lebih kecil lagi dibanding dengan ATtiny 85. Mungkin bisa terlihat ya. Pembandingnya apa ya? Sebentar, saya ambilkan penggarisnya. Nah, bisa dilihat ukurannya tidak ada setengah senti, kecil sekali. Pinnya 3 ya. Mungkin memang ada yang bertanya, ini gunanya untuk apa ya? Ada banyak sekali kemungkinan yang bisa kita buat dari IC yang kecil sebesar beras ini ya, sekecil beras. Walaupun hanya memiliki 6 pin, dimana 2 pin sudah terpakai untuk power. 1 pin itu bisa dipakai untuk reset. Kalau misalnya dipakai untuk reset, berarti tinggal sisa ada 3 pin yang bisa kita pergunakan. Gunanya untuk apa ya? 3 pin ini tergantung kita idenya mau seperti apa. Mungkin 1 untuk output, 2 untuk membaca sensor, ya kan? Jadi yang 1 ini untuk mengirimkan sinyal ke microprocessor yang lain, atau mungkin satu sensor, 2 output. Ya, tergantung bagaimana mau mengembangkan pemakaiannya. Atau bisa juga untuk mengontrol LED seperti ini. Ini WS2812. Ini yang bisa di daisy chain, bisa disambungkan terus sehingga banyak sekali LED-nya, tapi kontrolnya tetap hanya dari satu line data ya. Ini juga bisa, tapi dengan keterbatasan dari memorinya tentu saja kita tidak bisa membuat efek animasi yang terlalu banyak, karena kita tidak bisa menulis code yang terlalu panjang ya, kecil sekali. Seberapa kecil nanti ini coba saya bukakan ya. Ini kita set saja ATtiny 10 datasheet. Oke. Nah, memorinya untuk flash program hanya 512, saya kira 512 atau 1024 byte. Ini yang bisa diprogram. Coba kita lihat. Nah, oke ya, silakan dipelajari di datasheetnya berapa banyak ini ya, memori. Kemudian untuk operating voltage-nya, jadi bisa dinyalakan dari 1,8 volt hingga 5,5 volt. Nah, ini sebenarnya cocok sekali kalau misalnya kita mau membuat alat yang misalnya dinyalakan dengan lithium polymer ini. Lithium polymer ini kan kalau dia full charge itu ada 4,2 volt. Dia kalau sudah habis itu mungkin di bawah 3 volt, tapi jangan dipakai sampai di bawah 2,5. Ini akan merusak baterainya ya. Jadi antara 2,5 sampai 4,2 volt ini sudah pas sekali untuk menyalakan IC ini ya.
Sebenarnya ATmega 328 juga mungkin sekitar segitu ya pemakaiannya. Kekurangannya ya paling kalau misalnya kita menggunakan baterai ini tanpa ada voltage regulator, itu voltasenya bisa naik turun. Karena kan dia full charge 4,2, semakin lama dinyalakan dia akan turun terus voltasenya. Nah, kalau mau dia stabil, saya sarankan cari regulator yang bisa buck sekaligus boost. Jadi dia bisa menurunkan dan bisa menaikkan. Jadi mungkin bisa di setel jadi 3,3 atau mungkin 5 volt. Jadi pada saat dia, kalau misalnya di setel 3,3, pada saat voltasenya di atas dari 3,3, dia akan menurunkan tegangan. Dan setelah dia di bawah 3,3, dia akan menaikkan tegangan. Itu pasti ada. Saya punya juga. Oke. Sekarang saya mau menunjukkan bagaimana memprogram biji beras satu ini. Ya. Karena ukurannya seperti biji beras ya. Besarnya hanya sekian milimeter. Nah, untuk memprogramnya ini tidak bisa menggunakan SPI atau in-circuit programming interface itu, karena ya pinnya hanya 6, 2 voltase, 1 reset, sisa 3 ya. Dan dia tidak mengaplikasikan SPI itu. Jadi kita memprogramnya harus dengan cara lain. Dia ada namanya, istilahnya TPI programming. Tapi untuk memprogramnya itu sendiri ya, kalau dari Atmel-nya langsung kan ada alatnya mereka sendiri ya. Tapi tentu saja untuk memakai alat itu sudah pasti bisa. Kita bisa program pakai Atmel Studio, itu tidak usah ditanya lagi, karena memang sudah miliknya mereka. Tapi solusi itu solusi yang mahal, karena untuk alat programmernya saja itu bisa sampai jutaan ya minimal beberapa ratus ribu hingga jutaan, dan itu tidak cocok untuk para praktisi yang hobis seperti kita ini, yang kita mencarinya kan yang murah ya, yang terjangkau, yang mudah untuk dicari, mudah untuk diimplementasikan. Nah, ini saya ketemu ada yang membuat IDE untuk memprogram ATtiny 10 ini. Namanya ATtiny 10 IDE. Buatan dari Wolder. Saya nggak tahu namanya Wolder atau. Ya, dia menulis IDE ini menggunakan Java. Jadi karena dia pakai Java, itu bisa dijalankan di hampir semua platform ya. Semua platform yang support Java itu pasti bisa menjalankan ini. Jadi ya yang penting terinstall Java runtime-nya, JRE atau Java SDK, itu harus terinstall dulu. Tapi rata-rata saya kira kalau yang sudah main di programming pasti tahu lah ya, pernah install Eclipse atau apa gitu, pasti ada Java-nya ya. Rata-rata saya kira semua punya Java ya. Jadi yang diperlukan di sini, ini nanti linknya saya akan kasih di deskripsi dari video, jadi silakan dicek di deskripsi link dari yang GitHub-nya Wolder, link dari contoh program yang saya pakai, dan juga link ke GitHub GitHub saya, di mana saya masukkan program yang sudah saya modifikasi. Jadi supaya gampang kalau ada yang mau mengikuti, mau contoh untuk belajar ya. Yang diperlukan itu sebenarnya hanya sebentar, ini satu file ini saja ya. Yang sisanya yang lain itu adalah source code-nya, contoh programnya, dan ya untuk compile-nya segala ya itu ya. Kalau misalnya ada yang mau main-main, mau mencoba untuk memodifikasi, itu bisa download semua. Saya ada download semua. Tapi untuk dijalankan untuk bisa memprogram ATtiny 10 ini, yang diperlukan adalah ini, ATtiny 10 IDE.jar ya. Ini saya sudah download
Ini contohnya di sini saya mau simpan di satu folder. Ini tinggal di run. Sebenarnya bisa diprogram dengan menggunakan Arduino IDE, tapi prosesnya lebih complicated karena para pembuat support library board untuk Arduino IDE itu tidak tertarik untuk membuat support ke ATtiny 10 ini yang menurut mereka terlalu kecil gitu. Jadi ya namanya kita hobis ya, penggiat itu kan, ini menarik bagaimana caranya supaya bisa memprogram barang kecil seperti ini ya. Soal pemakaiannya nanti dikembangkan sendiri. Saya juga sedang memikirkan banyak apa yang bisa dipergunakan di sini. Nah, ini begini tampilan dari ATtiny 10 IDE-nya itu. Ini ada dokumentasinya, dokumen indeks, bisa dibaca-baca. Nah, ini source code-nya, kita ketik code kita di sini. Ini nanti programmer kalau kita program itu nanti akan muncul dia semacam kayak terminal ya, seperti serial monitor begitu. Oke, ini targetnya ATtiny 10 ya. Ini cuma font size. Oke. Nah, untuk contoh program, saya kemarin penasaran bagaimana cara kita menggunakan ATtiny 10 ini untuk mengontrol WS2812. Kalau ini bisa dikontrol, itu ya menarik ya. Kita bisa bikin satu lampu menggunakan hanya chip kecil ini saja untuk kontrolnya. Nah, untuk contohnya itu, ini saya ada ketemu juga. Ini ada Kosaka Lab. Ini dia juga memprogram ATtiny 10 menggunakan Arduino IDE, tapi ya itu yang saya bilang angkanya agak sedikit complicated. Ini saya menggunakan contoh program dari dia. Ini ini namanya Rainbow. Tiny Rainbow. Ini download zipnya. Ini saya juga sudah download zipnya. Ini isinya itu nah seperti ini. Oke, kita buka di Arduino IDE. Ini hanya saya mau kasih lihat dulu isinya. Oke. Nah, dia ada 4 file. File inonya, kemudian ada dia bikin kelasnya ini, ada untuk kontrol WS2812 nya di sini, dan include juga 2 file berikutnya. Ini silahkan dilihat sendiri. Nah, disesuaikan dengan pinnya nanti kalau misalnya ada yang mau coba-coba ya. Nah, di Arduino di ATtiny 10 IDE ada sedikit kekurangannya yang sudah saya ini coba itu. Di source code-nya itu dia tidak bisa include atau mungkin saya belum dapat ketemu caranya untuk menginclude file seperti ini. Jadi include misalnya file header dari library yang ditulis dengan bahasa C. Nah, dia nggak bisa include file yang di luar dari library yang sudah dikompil di dalam ATtiny 10 IDE ini. Jadi semuanya harus inline di sini semua. Ya. Jadi saya nggak bisa menjalankan program yang seperti ini. Untuk itu saya memodifikasi file yang ino ini jadi satu file. Jadi semuanya saya kumpulkan jadi satu file di sini. Nah, ini source nanti bisa di-download di GitHub saya. Nah, ini semua sudah jadi satu. Nah, kemudian bagaimana untuk memasukkan program ini ke dalam ATtiny itu. Ini setelah ini semua sudah selesai ya ininya programnya. Ini ada action.
Ini build. Kalau dia berhasil kan, atau mungkin ada kesalahan akan kelihatan kalau kita sudah build. Oke, ini harusnya ini tidak ada error. Ya, ini sih sudah jalan ya, ini pasti nggak ada error. Nah, ini ada hex outputnya. Nah, untuk memasukkannya, di sini sebenarnya sudah dikasih tahu di GitHub-nya Welder ini. Dia menggunakan bantuan dari Arduino. Jadi saya kira semuanya sudah punya kan ya Arduino, mungkin Arduino Uno, atau yang saya gunakan di sini adalah Arduino, ya ini Arduino Pro Mini atau Arduino Uno juga, karena dia pakai ATmega 328 PAU ya. Ini saya bikin ya. Ini pakai header yang female ya, supaya saya gampang untuk menancapkan apapun yang saya mau di atas ini. Ini juga ada satu versi lagi menggunakan yang header yang male supaya saya bisa pakai di breadboard seperti ini ya. Ini mirip dengan Pro Mini. Bedanya adalah saya tidak menyertakan voltage regulator, karena menurut saya tidak perlu itu, karena saya punya adaptor cukup banyak untuk yang 5 volt, atau saya bisa langsung menggunakan USB. Dari USB juga kan 5 volt. Dan ini adalah programmer saya, FTDI punya chipnya, tapi saya bikin sendiri board ini. Nah, ini juga tinggal colok sini. Jadi di dalam ATmega 328 board ini yang kecil ini tidak ada USB serial. Jadi saya menggunakan ini ya, karena saya sering merusak USB serial saya yang saya beli. Jadi saya bikin sendiri yang lebih, menurut saya ini lebih tahan banting, karena dengan menggunakan USB Type A ini yang besar, tidak gampang rusak. Ini nanti kita akan coba. Jadi kita memprogram menggunakan bantuan dari Arduino. Nah, memprogramnya itu di GitHub-nya Welder sebenarnya sudah dikasih tahu bagaimana cara untuk menyambungkan pin-pinnya. Sebelumnya juga saya sudah pernah tunjukkan ya, saya memprogram yang ini langsung ditancap menggunakan kabel jumper. Tapi ya tentunya setiap kali kita mau memprogram harus buka catatan ini, harus buka itu. Nah, untuk mempermudah, saya ngikut juga dengan caranya si Welder ini. Dia membuat board kecil untuk memprogramnya. Nah, ini saya juga bikinkan yang kecil ini. Mungkin nanti akan saya share di Palta Store kalau misalnya ada yang mau ya. Kalau mau bikin sendiri bisa ikuti dari yang GitHub-nya Welder itu. Jadi dari pin ini dia menggunakan pin D2 hingga D7 kalau tidak salah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk memprogramnya cukup nanti di connect seperti itu ya. Nah, yang tadi kita sudah bisa build ya, yang source code yang tadi ini kita sudah bisa build. Sekarang saya coba sambungkan dulu Arduino-nya. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini kan ada build, bisa program and fuse, bisa read modify fuse, bisa tapi ini karena belum tersambung dengan AT-Tiny 10-nya ya. Ini masih ini baru Arduino Uno-nya. Nah, setelah bisa build, kita generate Arduino programmer code. Oke, ini saya buat di dalam sini. Ini sebenarnya sudah ada, ini coba saya buat lagi, override. Ya. Oke. Setelah selesai, dia akan ada, nah tadi di sini. Nah, ini adalah program
yang sudah di-generate oleh Arduino ATtiny 10 IDE tadi itu. Jadi program Tiny Rainbow-nya itu dimasukkan ke dalam sini. Ino ini kita buka dengan menggunakan Arduino IDE. Sebentar, Arduino IDE yang sebelumnya ini saya tutup dulu ya supaya tidak bingung. Nah, ATtiny 10 IDE-nya juga saya tutup dulu. Oke. Ini adalah program yang hasil di generate. Ini mungkin kurang jelas ya. Saya besarkan dulu fontnya. Oke. Ini bisa dilihat pin-pinnya ya. Ini tidak perlu kita rubah kalau kita mengikuti pin yang sudah ditentukan oleh si Walder itu. Sekarang tinggal kita memasukkan program ini ke Arduino kita. Jadi belum terkonek dengan ATtiny 10-nya ya. Ini masih dengan Arduino Uno-nya. Ini saya sebut Arduino Uno ya, bukan Pro Mini, karena ini saya bootloadernya saya pakai Arduino Uno kalau tidak salah. Ini Arduino Uno, portnya, oke. Saya upload langsung. Tunggu sebentar. Oke, dan uploading. Dan thank you. You're welcome. Sekarang kita buka serial monitornya. Oke, dilihat serial monitor. Ini baud rate-nya tidak cocok. Dia makanya muncul seperti ini. Karakternya kacau karena frekuensinya berbeda. Coba sebentar saya lihat dia pakai berapa ya. Oke, dia pakai 115/200. Ganti dulu. Oke. Ini mirip seperti kalau kita mau menggunakan mau bootloader menggunakan yang aplikasinya Nick Gammon. Nah, itu dia juga ada program seperti ini, mirip. Oke. Ini versi dari ATtiny board-nya ini yang saya buat. Ini yang sudah include dengan ATtiny 10-nya langsung di board-nya ini. Atau ini ada versi satu lagi adalah hanya breakout board dari ATtiny 10, tapi berarti harus disambungkan dengan di sini. Oke. Sebenarnya sama saja. Nanti bot-bot ini juga akan saya share di Palda Store kalau misalnya ada yang mau coba-coba supaya tidak perlu repot untuk bikin sendiri lagi. Ini kenapa saya bikin sendiri karena Walder ini memang ada share botnya dia di open source hardware ya kalau tidak salah. Tapi kan dari sana kirim ke sini kan mahal ya. Jadi karena tidak open source juga, jadi saya buat saja dan ya ikuti dari petunjuk dia. Oke, ini saya langsung sambungkan. Ini D2 nya kebetulan ada di sini, D2 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah berurutan di sini. Saya kira Arduino Uno yang lain juga seperti itu ya. Oke, ini pertama saya coba yang langsung on board ini. Oke, sudah dicolok. Ini tinggal kita pilih di sini. Program identify dulu atau Moran calibration. Kita coba identify dulu. Send. Oke, dia sudah bisa baca. Kita coba
kalibrasi dulu clocknya. Ini untuk dia menuliskan fuse bit dan lain-lain ya, supaya setting clocknya itu bisa cocok dengan programnya. Oke, dia sudah selesai. Sekarang kita program. Dan saya kira sudah selesai. Oke, jadi ini sudah terisi dengan program tadi apa, Tiny Rainbow. Nih, kalau kita mau program yang lain lagi, maksudnya chip yang lain, kita tinggal tancapkan lagi di sini dan lanjut aja. Oke, ini kita coba langsung. Oke, ini yang lain juga sebenarnya saya sudah kalibrasi sebenarnya. Jadi disarankan sih tetap jalankan kalibrasi. Nah, ini coba yang dari breakout bautnya ini. Ini juga sama. Kita kalibrasi dulu. Sudah selesai, kita program. Oke, sudah done. Jadi ini kita bisa pakai untuk memprogram banyak IC sekaligus. Jadi ya selama programnya masih terdapat di dalam Arduino ini kita bisa pakai terus menerus ya. Yang penting kita nyalakan serial monitornya dan bisa untuk memprogram begitu. Oke. Ini kita sudah tidak perlu lagi sebenarnya. Ini saya cepat saja. Oke. Nah, ini tadi 3 ini kan sudah terisi ya. Nah, ini yang versi breakout baut. Sebentar, saya cek dulu programnya. Tadi saya lupa. Ini Rainbow. Ini tadi portnya itu saya set ke pin 2. Pin 2 yang paling kanan ya, PB2 itu pin 2-nya. Kalau menggunakan board yang ini sudah terlihat ya, sudah ada tulisannya, ada di six screen-nya itu, yang mana VCC, mana ground pinnya memang tidak berurutan, tapi ini saya ikuti saja dari yang petunjuk dari sketch yang Walder punya supaya seragam. Jadi tidak saya rubah-rubah dulu. Ini kita tes ya. Ini saya tes menggunakan 5 volt. Oke. Ini dari adaptor 5 volt ya. Ini yang merah VCC-nya ini. Ground. Dan ini pin datanya di sini, pin paling kanan PB2. Sekarang saya coba sambungkan powernya. Ground. Oops.
Jadi IC yang kecil ini juga bisa untuk mengontrol WS2812 karena dia hanya perlu satu data pin ya. Jadi pinnya tidak perlu banyak. Nah, ini di board ini saya ada kasih kapasitor, kemudian resistor untuk pull up pin resetnya, dan ini ada power indicator. Kalau seandainya tidak mau, itu bisa dilepas itu kan, atau tidak dipasang, bisa dilepaskan. Atau bila mau benar-benar minimal sekali, ya bisa coba yang mana tadi, yang ini, yang hanya breakout ini kan. Nah, untuk yang breakout ini tadi kita mesti lihat lagi di datasheetnya itu. Groundnya di tengah, VCC sebelahnya. Sebentar, ini saya copot dulu ya. Oke. Ground di pin nomor 2. Oh, maaf, tadi yang di apa namanya? Di programnya ini pin 2 ini bukan nomor 2 ya. Bukan nomor pin yang nomor 2, tapi PB2 itu ada di pin nomor 4. Jadi di bawah sini, di bawah VCC. Ini VCC ground. Ikuti ya. Ini VCC. Kemudian ini ada data pinnya. Data pinnya ke pin nomor 4. PB2 di situ, di sini berarti ya. Begini. Oke. Sama ya, bisa berfungsi. Ini tanpa ada kapasitor, tanpa ada resistor pull up, tetap bisa. Tapi ya memang best praktisnya adalah kembali lagi kita ada resistor pull up itu supaya menjaga resetnya itu tidak terganggu. Nah, ini seperti tadi saya bilang, ini bisa dinyalakan menggunakan baterai ini. Ini kita tes groundnya. Ini VCC-nya di sini. Ini langsung saya hubungkan dengan baterai. Ya. Baterai LiPo ini dia sudah ada proteksi di bagian atas ini, ada proteksinya itu untuk charge over discharge. Jadi ini harus ini aman untuk disambungkan langsung di sini. Ya. Oke. Itu saja untuk saat ini. ATTN 10 pemrogramannya begitu yang saya pakai. Ini bisa dikembangkan lagi ya, mungkin tidak terlalu banyak, tidak untuk program yang terlalu rumit, tapi ini jelas bisa bermanfaat. Saya yakin akan ada yang bisa menemukan ini pemakaiannya untuk apa yang menarik. Nanti saya sedang menyiapkan bagaimana ini di Pada Store supaya nanti kalau ada yang mau mencoba, ini ada yang untuk yang breakoutnya ini, kemudian board programmernya, dan ini ada yang versi yang sudah dengan chipnya ya, sudah on board ini, tapi mungkin pinnya tidak saya solder, jadi terserah mau pakai pinnya seperti apa. Mungkin seperti ini nanti pinnya terserah mau pasang pinnya bagaimana, apakah mau pasang pin yang female, mau pasang male, ada yang red angle, itu semua juga bisa. Nah, ini juga mungkin nanti akan saya share juga. Sementara itu untuk saat ini nanti saya sedang menyiapkan lagi yang lain. Cuman ini kemarin agak lama karena saya sedang sibuk main dengan baterai ya. Ya nanti mungkin berikutnya akan saya bahas mengenai baterai lithium iron phosphate atau LiFePO. Ada juga lithium ion yang lebih beresiko sebenarnya, tapi lebih banyak di pasarannya karena dari baterai laptop ya, itu nanti. Nah, ini juga mungkin bisa untuk nanti kontrol baterai. Nanti saya ada berencana membuat BMS menggunakan ini. Oke, sementara itu
Bila Anda merasa topik ini menarik, atau mungkin ada tahu teman Anda yang mungkin tertarik dengan topik ini, silakan di-share. Bisa bantu untuk like, subscribe, ya, supaya ya menambah semangat untuk membuat video-video seperti ini yang lebih banyak lagi. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa di video berikutnya.